Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kami dari PT PLN Indonesia Power Semarang PGU akan memperagakan simulasi tanggap darurat kebakaran dan P3K di area kerja. Team on position. Cek. Cek. Cek, HT cek. Tes HT. Cek HT untuk sound system. Masuk di kopi. Tim in action. Pada suatu hari di PTX, terdapat 2 orang pekerja dari tim mekanik yang sedang melakukan pekerjaan hot work atau panas, berupa pengerindaan dan pengelasan di area kerja bengkel. Di saat yang bersamaan, terdapat 2 orang pekerja yang juga sedang melakukan aktivitas pekerjaan kritikal pada ketinggian perbaikan kelistrikan menggunakan scaffolding. Di saat pekerjaan pengerindaan berlangsung, percikan gerinda mengenai material-material yang mudah terbakar di area bengkel berupa ceceran minyak yang ada di lantai. Sehingga terjadilah kebakaran karena bertemunya 3 unsur api, yaitu bahan bakar, oksigen, dan panas. Tim mekanik berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Salah satu dari pekerja menginformasikan kepada koordinator tim tanggap darurat yang sedang bertugas. Koordinator tim tanggap darurat, tim mekanik panggil. Masuk tim mekanik. Menginformasikan terjadi kebakaran di bengkel mekanik. Dimohon bantuan penanganan keadaan darurat. Baik, informasi diterima. Koordinator tim damkar, koordinator tim pengamanan, ketua tim tanggap darurat panggil. Tim damkar, monitor. Keamanan masuk. Diinformasikan telah terjadi kebakaran di area bengkel pemeliharaan. Mohon bantuan tim damkar dan pengamanan untuk segera melakukan pengamanan. Damkar, monitor. Siap, keamanan menuju lokasi. Api membesar hingga menjalar ke drum-drum yang berisi minyak dan merambat ke tiang-tiang. Sementara terdapat pekerja yang masih berada di area tersebut, yaitu pekerja yang berada di area ketinggian. Api merambat ke arah scaffolding, sehingga para pekerja di atas scaffolding terkena oleh paparan asap. Para pekerja yang sedang terkena paparan asap berusaha untuk turun dengan tergesa-gesa dan panik, sehingga salah satu dari mereka jatuh. Tim damkar yang telah tersertifikasi segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan tindakan pemadaman. Tim damkar ini telah tersertifikasi Permen 186 tahun 99 untuk penanganan kebakaran. Dengan semangat pantang pulang sebelum padam, tim damkar terus melakukan pemadaman menggunakan apar powder. Teknik yang digunakan adalah teknik PAS, pull, aim, squeeze, dan sweep. Perlahan tapi pasti, dengan penuh ketenangan, tim damkar berusaha untuk memadamkan api. Di sisi lain dapat kita saksikan di sini pemirsa, bahwa api kembali menyala. Tim pemadam kebakaran bergerak kembali untuk memadamkan api. Kebakaran ini terjadi karena adanya auto ignition temperatur, yaitu temperatur di mana bahan bakar bisa menyala dengan sendirinya karena pengaruh temperatur panas tertentu yang ada di sekitarnya. Kita lihat dengan sigap, perlahan, penuh ketenangan menggunakan apar, tim berusaha untuk memadamkan api. Dinyatakan kembali pemirsa bahwa api padam. Kembali di sini dapat kita lihat pemirsa dari kejauhan bahwa terjadi kebakaran di area fasilitas tabung gas bertekanan yang ada di 2 titik. Titik pertama akan dipadamkan dengan menggunakan alat pemadam api tradisional berupa karung goni yang telah dibasahi oleh air. Dalam sekali tekukan, kita saksikan bersama di sini, api dapat dipadamkan. Koordinator tim tanggap darurat, tim damkar panggil. Masuk ini silakan. Menginformasikan untuk pemadaman kebakaran di area bengkel sudah dilakukan. Saat ini api sudah dapat dipadamkan. Kami bersama tim melakukan penyisiran area untuk memastikan tidak ada
kebakaran muncul kembali. Dan mohon izin untuk masuk area kerja untuk melakukan rescue. Silakan sambil diamati apakah ada api kembali. Mohon tetap berhati-hati. Sementara itu pemirsa, di sisi lain kita saksikan di sini tim damkar mencoba memasuki area bengkel untuk mencari kemungkinan adanya korban di dalam area bengkel. Dan ternyata didapati terdapat 2 orang dalam kondisi duduk dan terbaring di area tersebut. Sementara itu tim damkar segera mengisolasi area kebakaran bersama dengan tim pengamanan, memastikan kembali bahwa tidak ada api yang masih menyala di sana. Koordinator tim tangga darurat, tim damkar panggil. Masuk, Mas Doni. Informasikan terdapat 2 korban di area kerja. Mohon bantuan TP3K untuk penanganan pertolongan pertama di area kebakaran. Siap dikopi informasinya. Tim P3K segera meluncur ke lokasi. Koordinator tim P3K panggil. Masuk. Diinformasikan telah ditemukan 2 korban di area kebakaran di bengkel pemeliharaan. Mohon tim P3K segera melakukan penanganan. TP3K meluncur ke TKP. Tim P3K segera bergerak dengan cepat setelah mendapatkan komando menuju TKP. Kembali tim damkar dan pengamanan mengisolasi area, memastikan kembali bahwa tidak ada api yang muncul di area TKP. Kita saksikan bersama di sini dengan sigap dan cepat tim P3K segera bergerak untuk melakukan penanganan korban. Kita lihat di sini P3K sedang melaksanakan penanganan korban untuk korban yang terluka. Telah diketahui terdapat 2 korban luka, di mana 1 orang mengalami luka bakar pada lengan bagian kiri dan 1 orang mengalami fraktur atau patah tulang pada kaki kiri. Evakuasi 2 korban tadi dilakukan dengan hati-hati dengan prinsip penanganan pertama oleh tim P3K. Yang terhormat, penjabat Gubernur Jawa Tengah berkenan meninggalkan tempat acara untuk menghadiri agenda selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Luka bakar ditangani dengan menggunakan tindakan irigasi air pada area untuk menurunkan tekanan suhu pada luka bakar tersebut. Sedangkan untuk cedera kaki yang dicurigai fraktur dilakukan dengan penanganan awal dengan melakukan cek pulsasi arteri dorsalis pedis untuk memastikan tidak adanya gangguan sirkulasi. Setelah sirkulasi aman, tindakan dilanjutkan dengan tindakan pembidaian yang dilakukan di antara 2 sendi pada kaki-kaki yang cedera. Perlahan tapi dengan penuh kehati-hatian, tim P3K berusaha untuk menangani korban agar segera mendapatkan pertolongan pertama. Prinsip bidai ini dilakukan untuk menjaga fiksasi dan meminimalisir terjadinya gerakan pada kaki yang patah atau fraktur. Koordinator tim P3K segera menghubungi tim tanggap darurat yang bertugas untuk menghubungi ambulan agar dapat segera dibawa ke vaskes terdekat. Kemudian dengan penuh kehati-hatian, tim mengangkat dan memindahkan korban dengan metode rock roll dengan menggunakan tandu. Korban sudah ditangani, mohon dapat dikirimkan bantuan tim medis dan ambulans. Siap dikopi. Pak Rudi monitor. Tim medis meluncur. Proses pengangkatan ini dengan penuh keseimbangan di keempat sisi untuk dilanjutkan dengan penanganan medis oleh dokter dan tim medis. Korban segera dievakuasi menuju vaskes terdekat. Sementara itu, tim pengamanan yang sedang mensterilkan area mendapati ada 1 orang pekerja proyek yang dari tadi mengambil gambar, video atau foto dan segera diamankan sesuai dengan kaidah sistem manajemen pengamanan bahwa area Opfitnas tidak diperbolehkan mengambil foto atau video di area Opfitnas. Korban segera dilarikan ke vaskes terdekat dengan menggunakan ambulan
yang merupakan salah satu fasilitas perusahaan untuk penanganan P3K. Komandan Tim Damkar segera memastikan bahwa ada kelengkapan alat maupun kelengkapan dari SDM-nya untuk memastikan tidak adanya personil yang luka maupun alat-alat yang kurang dalam proses pemadaman yang telah berlangsung. Sementara itu korban segera dilarikan menuju ke vaskes terdekat, didampingi oleh para medis yang sudah siap di dalam mobil ambulan. Kembali Komandan Tim Damkar melaporkan kepada Ketua Tim Tanggap Darurat bahwa pemadaman telah dilaksanakan dengan baik dan korban telah terevakuasi menuju vaskes terdekat. Baik hadirin yang kami hormati, telah kita saksikan bersama demo penanganan keadaan darurat kebakaran dan P3K di area kerja. Lesson learn yang dapat kita ambil, yang pertama yaitu memastikan setiap pekerjaan panas harus menjauhkan dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Yang kedua, menyediakan APAR di dekat pekerjaan panas. Yang ketiga, setiap pekerjaan ketinggian harus dilakukan oleh personil yang berkompeten dan telah tersertifikasi tenaga kerja bangunan tinggi. Yang keempat, untuk turun menggunakan tangga pada scaffolding harus dengan penuh kehati-hatian dan memperhatikan harness yang digunakan dengan benar dengan mengaitkan hook lanyard pada struktur. Yang kelima, perlunya petugas pemadam kebakaran tersertifikasi. Yang keenam, perlunya petugas P3K untuk mencukupi kompetensinya sesuai dengan Permen nomor 15 tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Demikian rangkaian simulasi penanganan keadaan darurat kebakaran dan P3K dari PT PLN Indonesia Power Semarang PGU. Selamat bulan K3 Nasional 2024. Awali dengan semangat, akhiri dengan selamat. Safety bisa, bisa, bisa.